Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asifat. Alhamdulillah, sahabat Asifat, kita berjumpa kembali di Asifat Herbal Channel. Hari ini kita nuansanya juga berbeda. Kalau yang kemarin kita berjumpa dengan klien ya. Ada beberapa klien yang kami sudah syuting kemarin, sudah ngobrol asik dengan berbagai macam penyakit dan alhamdulillah dengan wasilah Asifat bisa sembuh. Nah, di tengah-tengah obrolan kami dengan para klien kemarin, kita sering mengucapkan iridologi, jebret mata ya, jebret mata. Kemudian ada nama Ibu Dr. Dewi ya. Ada nama Mas Sarwan. Nah, Mas Sarwannya udah lewat kemarin ya. Kali ini nuansanya berbeda karena di depan kita setelah hadir bersama kita telah hadir Ibu Dr. Dewi Harumsari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Beni. Semoga netizen sahabat Asifat selalu sehat dan selamat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol lebih mendalam tentang apa itu iridologi, dan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang herbal Asifatnya. Terus apa kaitannya antara iridologi dan herbal Asifat? Nah, kita langsung saja kepada Ibu Dr. Dewi untuk membahas kedua hal tersebut. Yang pertama, mungkin Ibu bisa menjelaskan Ibu untuk sejarah iridologi itu di dunia itu pada awalnya bagaimana Bu? Ya, terima kasih Pak Beni ya, atas pertanyaannya. Sebenarnya iridologi itu sudah 3.000 tahun yang lalu ya. 3.000 tahun yang lalu, yaitu di daerah Tiongkok atau Cina ya. Lalu pada tahun 1826 itu dicetuskan iridologi pertama kali oleh Dr. Ignan von Pennesley, yang pada saat itu beliau terkenal sebagai bapak iridologi modern ya. Dan kurang lebih catnya itu sekitar 15 organ. Lalu pada tahun 1980 terjadilah yang kita gunakan sekarang, cat iridologinya itu oleh Dr. Bernard Jensen. Itu kurang lebih penelitiannya terhadap 150.000 pasien. Yang hingga sekarang kita gunakan adalah cat iridologi Dr. Bernard Jensen. Cat iridologi itu maksudnya bagan ya, bagan penampang iridologi yang secara simbolis itu melingkari mata kita ya. Betul. Walaupun pada tahun 2000-an ada beberapa sedikit yang sudah direvisi oleh putrinya, oleh Janet Jensen ya. Tapi yang kami gunakan tetap cat iridologi tahun 1980. Oke. Lalu perkembangannya kemudian sampai masuk ke Indonesia. Ini bagaimana Bu sejarahnya iridologi? Kalau pengalaman dari saya sendiri iridologinya ya, kebetulan saya belajar dari Intibah. Ya, untuk iridologinya ya. Itu sekitar tahun 2000 untuk iridologinya. Terus kalau untuk teman-teman saya seperti pakar-pakar iridologi, salah satunya Pak Deheru ya, Dr. Berti, itu lebih awal dari saya. Ya, kalau saya itu melalui pelatihan Intibah. Kebetulan yang mengajar iridologi saya adalah Bapak Muhammad Rashidi, dan beliau salah satu adalah murid langsung dari Dr. Bernard Jensen. Ya, alhamdulillah hingga sekarang kami praktek mulai tahun 2000 menggunakan metode dengan iridologi sampai saat ini. Oke. Saat pertama kali Ibu praktek itu respon dari klien bagaimana Ibu? Alhamdulillah responnya sangat baik. Pertama-tama kali kami praktek tahun 2000 itu dulu pakai kaca pembesar.
Karena pada saat itu kamera digital masih jarang sekali. Itu pun pasien sudah sangat yakin kita jelaskan sesuai dengan keluhan organ yang bermasalah. Jadi kalau sekarang kita kan pakai kamera digital ya Bu. Jadi kita ada klien di hadapan kita, kemudian kita foto jepret dengan jarak fokus tertentu nggih. Kalau dahulu tak pakai kamera juga atau langsung pakai kaca pembesar itu? Awal-awal saya ketika habis pelatihan iridologi saya di Intiba, itu tahun 2000 saya praktek itu pakai kaca pembesar Pak Beni. Oh, jadi Ya, seperti ini. pakai kaca pembesar langsung kepada pasien. Itu pun alhamdulillah pasien yakin karena apa yang kita sampaikan itu sesuai dengan keluhan organ yang bermasalah. Lalu ketika saya tahun 2002 saya baru menggunakan kamera dengan waktu itu bukan pakai laptop, kita masih menggunakan televisi. Ya, dan karena pada saat itu kamera itu sangat sulit sekali makronya untuk memoto iris mata. Ya, jadi bagi yang sudah paham mungkin tahu ya istilah makro itu dibutuhkan untuk fokus yang sangat dekat. Jadi untuk mata telanjang pun kita mungkin nggak bisa secara jelas, secara rinci melihat ya. Ini dibutuhkan yang pertama dulu kaca pembesar, yang kedua kamera yang ada makronya atau super makro. Nah, setelah Ibu memeriksa klien ya, itu kan ketahuan ya penyakitnya. Kemudian ada solusi ya kan. Nah, kita sebelum ke solusi ini untuk definisi iridologi sendiri apa itu Bu? Jadi iridologi secara umum itu dia untuk mendiagnosa atau mengetahui kekuatan dan kelemahan organ tubuh kita yaitu melalui saraf. Kok kenapa bisa? Pasti kan gitu ya pertanyaannya ya. Karena di selaput iris mata kita ini ada 28.000 serabut saraf yang dihubungkan dengan saraf optikus. Nah, terus untuk mengetahuinya saraf-sarafnya tersebut ya kita harus melalui alat bantuan. Bantuan tadi kamera ya. Nanti foto pasien nanti akan difoto pasien matanya. Itu ada X mata kiri dan mata kanan. Nah, nanti ketika sudah difoto ya nanti hasilnya kita sambungkan ke laptop. Di situ akan jelas sekali serabut-serabut atau iris matanya yang bermasalah. Semakin banyak serabut-serabutnya yang bermasalah, maka semakin banyaklah organ-organ yang sudah melemah. Begitu. Jadi tadi ada 28.000? Ya, 28.000 serabut saraf. Serabut saraf. Yang berhubungan dengan saraf optikus kita. Nah, kalau di dunia pengobatan itu kan ada istilah namanya diagnosa ya Bu. Betul. Ya. Diagnosanya kan banyak ya. Ada yang diagnosa dari yang kami ketahui dari telapak tangan, kemudian diagnosa dari lidah. Kemudian yang sedang kita bahas ini adalah iridologi. Nah, sampai saat ini Bu, menurut pengalaman Ibu Dr. Dewi ini, keakuratannya itu diantara yang 3 tadi itu bagaimana yang paling akurat lah ya? Insya Allah ya selama saya melakukan penelitian dari tahun 2000 saya praktek sampai saya tahun 2003 itu pernah dari Pak mahasiswa ITS tahun 2002 dia melakukan penelitian tentang iridologi yang sekarang membuat software. Pada waktu itu seberapa akuratkah iridologi? Itu saya waktu itu ada salah satu mahasiswa ITS mengambil untuk disertasinya waktu melalui iridologi untuk membuat software masalah iridologi. Itu waktu itu dari mahasiswa ITS ya Pak Beni ya. Kenapa kok saya menggunakan iridologi? Sebenarnya iridologi kalau kita mendiagnosanya tepat ya insya Allah hasilnya dia mendekati 80-90% asalkan diagnosanya tepat. Makanya kita harus mengetahui dasar-dasar iridologinya dulu, cat-cat atau bagan iridologi kalau di matematika adalah rumus-rumusnya ya insya Allah dia hasilnya akan tepat. Emang setiap ilmu pengetahuan Pak Beni yaitu ada kekurangan dan kelebihannya. Karena iridologi ini kami datanya adalah kualitatif, kita datanya bukan kuantitatif gitu loh. Sebagai contoh
Karena iridiologi kan bagiannya dia berdasarkan arah jarum jam ya. Ketika kita lihat di arah jam 6 sampai jam setengah 7 ternyata organ ginjalnya bermasalah. Saya hanya menyampaikan kepada klien atau pasien, oh Bapak Ibu, ini menunjukkan organ ginjalnya sudah bermasalah. Misalnya di situ angkanya misalnya mengarah ke buruk. Kami hanya menyampaikan datanya secara kualitatif. Nanti kita mengembalikan kepada pasiennya, kita memberikan rujukan, dia harus ke lab untuk melihat misalnya urium kreatinnya. Oh ternyata angkanya sudah misalnya mendekati tinggi, kan normal 1 ya, 1, sekian, kok bisa mencapai 4 dan 15, dan itu datanya secara kuantitatif. Jadi sebenarnya iridiologi asal diagnosanya tepat, hasilnya pun dia akan tepat. Dari segi kualitatif kita bantu dengan data kuantitatif. Oke, berarti klien yang memeriksakan diri cek iridiologi di cabang mitra Asifat terdekat itu alangkah baiknya mereka juga membawa data secara kuantitatifnya ya. Betul, kadang-kadang gini Pak Benny ya, kan masyarakat kita itu ya dia tidak akan yang namanya melakukan general check up selama organnya belum bermasalah. Nah tujuan kami iridiologi itu untuk mendiagnosa tahap awal, mencegah lebih baik daripada mengobati, atau mendiagnosa tahap awal. Karena kita ketahui ya sahabat Asifat ya, bahwa setiap orang itu mempunyai kondisi fisik tubuh bawaan itu yang berbeda-beda. Ada yang fisiknya super, ada yang fisiknya kuat ya, ada yang fisiknya lemah. Nah kadang-kadang klien atau pasien yang merasa fisiknya kuat, dia tidak ada gejala dan sebagainya. Ketika di iridiologi itu ditunjukkan organ-organ yang sudah mulai melemah, kadang-kadang dia tidak merasakan. Tujuan kami adalah untuk mengantisipasi tujuan seperti itu nih. Ya, ini bersambung dengan apa ya, connect sekali dengan kondisi saya ya. Saya juga udah cek iridiologi loh. Ini kelihatannya penampakan dari luar kayaknya fine-fine aja, sehat-sehat aja, tapi setelah cek iridiologi ternyata banyak kelemahan organ, dan itu kalau dibiarkan bisa berakibat bisa bermasalah. Semakin melemah, bermasalah, kemudian bisa ke level tertinggi juga bisa ya kalau dibiarkan ya Bu ya. Betul. Nah, tadi kita sudah membahas tentang iridiologinya. Iridiologi itu mendiagnosa kelemahan organ ya Bu Dokter ya, oleh klien, kemudian klien menanggapi, terus biasanya klien itu menanyakan, terus solusi untuk kelemahan organ saya apa Bu Dokter, kan seperti itu ya Bu Dokter. Itu apa solusinya ya, Bu Dokter? Biasanya Pak Benny atau sahabat Asifat, ketika klien atau pasien setelah kita jelaskan keluhannya sesuai dengan organ kelemahan, organ yang bermasalah, lalu kita memberikan solusinya. Solusinya pun kita menggunakan herbal Asifat, karena herbal Asifat kurang lebih di sini ada 40 produk. Ya, kita sesuai dengan komposisi dan sesuai dengan organ yang bermasalah atau organ yang dikeluhkan.